yang hakiki adalah berserah diri. Sehingga ketika Allah berfirman, inna dina indallahi Islam, agama apapun yang diterima oleh Allah yang berdasarkan kepasrahan diri kepada Allah, itu mananya. Jadi kalau tidak pasrah ya bukan Islam namanya, kan begitu. Tetapi ketika Pak Haji Nur ini Pak Haji Nur ya tadi sholat, kemudian zakat dan puasa, ya saya sah untuk menyebut dia adalah muslim sebagai terma sebagai pengikut Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang intinya yang kita tapaktilasi adalah pada suatu hari Nabi Ibrahim mimpi menyembelih anaknya. Ya, dan itu mimpinya sudah sekian lama selalu ingat. Akhirnya dia bermusyawarah dengan anaknya yang bernama Ismail, wahai anakku, aku bermimpi menyembelih kamu. Dan pikiran itu nggak hilang-hilang dari kepala saya. Nabi Ibrahim merasa cemas, gelisah, mana tega menyembelih anak. Malah mana anaknya yang lebih tegar. If'al lima tu'mar. Laksanakan sajalah perintah Allah itu. Aku siap disembelih. Nah, ketika disembelih ternyata Allah menggantinya dengan kambing. Ini adalah satu isyarat dari langit, dari Allah, bahwa pengorbanan dengan nyawa manusia selesai. Sejak ini tidak boleh lagi berkorban dengan nyawa manusia. Kita ganti dengan korban harta benda, dengan binatang. Inilah satu pengertian kita bahwa agama-agama dahulu di kebudayaan peradaban Mesir kuno, karena mereka selalu mendapat musibah setiap tahun, sungai Nil itu meluap dan terjadi kebanjiran dan korban banyak. Akhirnya agama yang ada pada zaman itu memutuskan supaya tidak banjir, maka perlu Tuhan kita diberikan korban. Korbannya itu adalah seorang anak gadis yang tercantik di kota Mesir. Sore ya? Yang masih perawan. Soalnya lagi kerja. Itu ditenggelamkan di sungai Nil. Dikasih bandul, dibuang tempat sampah untuk Tuhan mereka. Buang tempat sampah. Korban dengan nyawa manusia itu bukan di Mesir. Di peradaban Babilonia juga sama. Disembelih di atas batu, di depan berhala untuk Tuhan. Gitu? Dan banyak sekali korban-korban manusia untuk Tuhan. Sejak Nabi Ibrahim semuanya terlarang, bahwa manusia harus dihormati. Nempel. Firman Tuhan dalam Al-Quran bahwa manusia perlu dihormati. Itu adalah sebagai manusia. Sejak kapan manusia dihormati? Sejak di dalam manusia sudah ditiupkan roh dari Tuhan. Allah menyuruh semua makhluknya untuk menghormatinya. Wa idza sawaituhu, ketika bentuk manusia sudah sempurna, wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan kutiupkan roh ke dalamnya, faqa'u lahu sajidin, maka bersujudlah kamu semuanya. Jadi statusnya sejak manusia bernyawa manusia itu harus dihormati.